Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore keluarga Indonesia, sahabat Karin Kahandira dimanapun berada. Senang sekali saya Melanie Fabiola Harahap, host pada podcast Ngobrol Tentang Kita pada sore hari ini dapat bertemu kembali dengan seluruh sahabat Karin Kahandira. Sore ini saya senang sekali bisa ditemenin ya oleh dua orang ibu yang cantik di samping kiri dan kanan saya. Ini ibu-ibu yang hebat-hebat, ini yang seger-seger. Sore ini kita mau ngajak beliau-beliau ini bicara soal bagaimana kita menyambut suasana libur Natal dan Tahun Baru tahun ini guna mencegah lonjakan kasus COVID-19. Nah, seperti kita semua tahu ya, COVID-19 sampai sekarang masih belum berakhir ya Bu ya. Belum tahu nih kapan selesainya nih COVID-19 ini ya. Belum tahu. Nah, jadi kita mau ngobrol-ngobrol nih sore ini ya, bagaimana sih, apa sih yang bisa kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan dan harus terus kita pertahankan. Tapi sebelumnya saya mau menyapa dulu nih dua orang ibu di samping saya. Ini yang pertama, selamat sore Ibu Ayustina Lita MH Escape Nurse. Wih, gelarnya panjang ya. Beliau adalah Kabid Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kota Binjai. Apa kabar Ibu? Ya, sehat-sehat, salam sehat. Alhamdulillah, salam sehat kembali. Yang kedua, selamat sore Ibu Holiza SS Siregar SSTMKM. Selamat sore Ibu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, salam sehat buat kita semua. Makin cantik ya Bu ya. Alhamdulillah. Bu Holiza sendiri adalah seorang ibu menjabat kasih ya Bu ya? Iya. Kasih promosi kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Binjai. Iya betul. Baik Ibu, tadi kita sudah bilang nih kepada sahabat Karin Kahandira, sore ini kita mau bahas soal apa yang harus kita lakukan menyambut libur Natal Tahun Baru tahun ini supaya tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19. Iya. Saya mau bertanya kepada Bu Kabid dulu nih, Bu Ayus. Nah, Ibu, bagaimana update terkini penularan COVID-19 di Indonesia, Bu? Apakah memang sudah menurun, sudah terus melandai, atau masih ada ditemukan kasus baru, Bu? Ya, terima kasih Bu. Jadi data terupdate untuk masalah kasus COVID-19 hingga pada saat ini 28 Desember 2021 masih ditemukan 212 kasus COVID-19 di Indonesia. Berarti masih ada, ini kasus baru ya Bu ya? Kasus baru? Ya, di Indonesia ya Bu ya? Di Indonesia, oke. Yang artinya COVID-19 itu memang masih ada. Masih ada. Dan dari kasus yang ada, rata-rata penyebarannya yaitu melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut atau yang sering kita sebut droplet. Berarti penularannya masih sama ya? Iya, masih dari pada saat batuk atau bersin. Oke. Sehingga penggunaan masker masih pilihan utama untuk mencegah COVID-19. Jadi kira-kira dari kondisi yang tadi Ibu jelasin itu seberapa besar resiko terjadinya gelombang ketiga COVID-19 Indonesia jika suasana libur Natal Tahun Baru ini tidak kita sikapi dengan baik, Bu? Jadi Bu, ini semua tergantung kerjasama kita. Oke. Bukan menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintahnya berkinerja, tapi warganya tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Oleh sebab itu, pemerintah dan masyarakat Harus bekerja sama ya Bu? Harus bekerja sama. Harus bekerja sama, berarti sama-sama mematuhi protokol kesehatan. Berarti sebagus apapun program yang dilaksanakan pemerintah, jika tidak mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama masyarakat, susah juga kita mengendalikan kasus COVID-19 ini ya Bu ya? Kira-kira seperti itu ya? Benar Bu. Berarti masih ada ancaman terjadi gelombang ketiga kalau kita tidak melakukan berbagai upaya sejak sekarang ini ya? Iya. Baik, nah Bu Holiza, apa yang perlu diperhatikan oleh masyarakat? Tadi kan Bu Ayu sudah bilang bahwa harus ada kerjasama nih antara pemerintah dengan masyarakat. Nah, masyarakatnya sendiri harusnya seperti apa supaya lonjakan COVID-19 ini tidak menjadi gelombang ketiga nanti di akhir libur Natal dan Tahun Baru? Ya, tentu kita harus tetap ya menghimbau kepada masyarakat, mengingatkan kepada masyarakat bahwasanya
COVID ini belum berakhir. Oke. Ah. Belum tahu ya kapan Iya, belum selesainya tahu. ya. Jadi Kontraknya kemarin nggak jelas di Nggak kontrak. jelas, kacau. Nggak pakai kontrak ya? Nggak pakai. Jadi kita jangan sampai lengah ya, Oke. jangan sampai terbuai. Kita harus tetap menjaga prokes 5M tadi tuh, menjalankan Oke. prokes 5M, kemudian fokus pada pencegahan 3T ya. Oke, apa itu 3T? 3T itu yaitu yang pertama testing, Testing. kemudian tracing dan treatment ya. Oke. Kemudian jangan kita lupa lagi bahwa sekarang ini vaksinasi. Jadi Vaksinasi. vaksinasi itu kita berharap supaya di akhir tahun 2021 sudah di atas 70%. Amin. Dengan pola kehidupan sehari-hari ada yang perlu diperhatikan nggak Bu selain prokes tadi? Ya, kita kan sudah tahu mulai dari Inpres, kemudian dari gubernur, kemudian sampai kepada perwal wali kota kita ya Bu ya, kita harus menggerakkan Gerakan apa tuh? gerakan masyarakat hidup sehat, yaitu Germas tadi tuh. Jadi Germas, bukan gemas ya? enggak, germas. Jadi bagaimana Gemas kita lain lagi ya, Bu? ya, germas dengan ber-PHBS untuk mencegah lonjakan tadi tuh, yang tentu dengan prokes tadi ada Ya. ditambah unsur-unsur bagaimana kita supaya mampu meningkatkan imunitas tubuh kita. Salah satunya itu istirahat yang cukup, makanan yang bergizi, dan paling penting satu lagi di era pandemi ini kita berusaha untuk mampu melakukan atau mengelola stres dengan baik, yang tentu itu tidak lepas ikatan dari iman dan takwa tadi. Oke, imun, iman, Iman, aman. aman. Nah, itu dia. Imun, iman, aman. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa menekan angka COVID-19 ini secara keseluruhan gitu. Kita Jadi, berharap seperti itu. Tidak cukup hanya menjaga prokes yang 5M itu ya Bu ya, tapi juga harus ditambah unsur-unsur dengan lain. perilaku hidup bersih dan sehat Iya, ya. iya. Mengelola stres kayaknya yang berat nih Bu. Mengelola stres nih kayaknya yang berat. Mengelola stres ini tentu Apalagi kalau yang bekerja ya, stres Iya. di rumah, stres di kantor juga gitu ya. Iya. Itu juga harus dikelola ya. Nah, tapi kan semua itu kembali kepada diri masing-masing kan. Mudah-mudahan kita berharap di masa pandemi ini kita ini harus apalah ya, tetap berjiwa besar, tetap bersabar, Iya, betul. senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena apapun ceritanya kan usaha kita sudah buat ya kan Bu. Nah, kemudian dengan doa semua kan kita kembalikan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dunia ini kan semua harus kita kembalikan kepada Tuhan, begitu Bu. Itulah yang iman tadi. Iya, iman tadi. Iman. Imun, aman. aman. Amin. Amin. Oh, iya. Amin. Oke, jadi yang dilakukan pemerintah menghadapi libur Natal Tahun Baru untuk mencegah lonjakan kasus COVID-19 ini apa saja Bu? Pemerintah sudah sangat bagus ya. Tetap menggerakkan masyarakat melalui media-media promosi kesehatan kepada masyarakat. Sosialisasi terus menerus Sosialisasi ya. terus, Oke. terus bergerak, bahkan khususnya di Kota Binjai pemerintah membuat beberapa titik posko ya, posko-posko untuk bagaimana pembatasan untuk masyarakat itu langsung melakukan testing tadi tuh. Kita lihat kalau ada yang bergejala langsung dilakukan rapid test antigen ya. Oke. Kemudian memberikan vaksin. Yang belum langsung divaksin. Jadi khususnya di Kota Binjai ini petugas kita dari dinas kesehatan itu standby. Ya. Kapanpun dibutuhkan. Iya. Oke. Nah, di Kota Binjai sendiri Bu Ayus, situasi COVID saat ini seperti apa? Di Kota Binjai dari mulai Oktober hingga pada saat hari ini, syukur alhamdulillah Kota Binjai tetap bertahan Iya, pada di level 1. Iya, Alhamdulillah. Berarti itu menunjukkan bahwa lonjakannya tidak tinggi ya? Atau Iya. Itu artinya masyarakat Binjai dapat mempertahankan. Iya. jadi dalam kondisi yang lebih aman ya, Iya. lebih kondusif ya Bu ya. Tapi apa Ibu ya, jangan lengah juga kita Iya, ya kan Bu. Sebab kan iya. level itu dinamis ya kan Iya, Bu. dinamis, iya. Bisa berubah-berubah Bisa tergantung. berubah. Tergantung nanti dari termasuk kesadaran masyarakat Iya. ya, Bu ya. Kesadaran.
Berarti cukup baik ya kalau kondisi di Kota Binjai sampai Ya. saat ini masih terjaga dengan baik ya Bu ya? Alhamdulillah. Lalu apa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Binjai untuk menyambut libur Natal dan Tahun Baru tahun ini Bu Ayus? Oh ya. Jadi Dinas Kesehatan Kota Binjai membuat posko checkpoint, Oke. di mana di posko checkpoint itu ada tim vaksinator, ada ambulan, ada tim swab, dan ada juga untuk menyiapkan tempat isolasi terpadu bagi warga yang terdeteksi COVID-19. Oke. Dan juga menyikapi tempat-tempat yang berpotensial memicu keramaian. Di Binjai sendiri di mana tuh Bu? Jadi di posisinya? Binjai itu ada 4 titik. Oke. Pertama itu di lapangan Merdeka Kota Binjai, di Binjai Supermall, di Jalan Baru menuju tol Binjai Medan, dan di Jalan Megawati menuju masuk ke Kota Binjai. Oke, berarti di 4 titik itu Iya. dilakukan. Iya, jadi post checkpoint tadi Iya, itu. pos ya, Bu, ya? checkpoint. Jadi di Kota Binjai itu bukan penyekatan, Bukan penyekatan. tapi pembatasan mobilitas. Jadi dianggap bedanya apa Bu? Bedanya apa? kalau penyekatan memang tidak bisa masuk sama sekali. Jadi harus berbalik arah berbalik gitu arah. ya. Oke. Tapi kalau pembatasan, apabila masyarakatnya sudah memenuhi kriteria, sudah vaksin 1, vaksin 2, dan antigennya negatif, boleh masuk ke Kota Binjai seperti Itu tadi aplikasi Peduli Lindungi tadi ya Bu ya. Jadi mengakses aplikasi Peduli Lindungi. Iya, gitu. Oke. Yang terakhir nih, Bu Iya. Lija, adakah pesan dan harapan untuk masyarakat Indonesia khususnya Kota Binjai untuk Tentu menekan lonjakan COVID-19? pesan-pesan promosi kesehatan untuk masyarakat, tetaplah kita menjaga protokol kesehatan ya, tadi 5M tadi tuh ya. 5M apa aja tadi tuh, Bu? tuh ya, cuci tangan pakai sabun ya, Oke. kemudian memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, kemudian menghindari kerumunan. Nah, itu harus tetap, jangan sampai kita lengah loh. Ini seolah-olah ini kan udah agak longgar nih di level 1 nih, udah bebas nih, merdeka nih, belum ya. Kita harus tetap bekerja sama bagaimana supaya pandemi ini bisa berakhir. Nah, itulah Bu yang harus perlu diperhatikan. Kemudian vaksinasi tadi itu juga, ayo kita sama-sama melakukan vaksinasi khususnya bagi lansia dan yang tadi tuh yang masyarakat yang rentan ya, yang tetap punya- melakukan vaksinasi itu supaya kita tetap berada di level 1. Harapannya ya kalau bisa sih selesai COVID ini Bu. Tentu itu harapan kita bersama, ya kan Bu? sih. Itu tadi masalahnya nggak ada kontrak di awal ya. Nah, Jadi nggak itulah, tahu Bu. kapan. Iya. Kontraknya tergantung Datang kita nggak juga. diundang, Iya. pulang nggak diantar ya. Tadi kontraknya tergantung kita semua. Iya. Baiklah, terima kasih kepada Bu Ayus, Bu Oliza ya atas informasi yang telah dibagikan bersama Karin Kahandira. Semoga informasi ini bermanfaat bagi seluruh keluarga Indonesia, sahabat Karin Kahandira. Mari kita sama-sama berupaya, sama-sama berdoa agar percepatan penurunan dan penanganan COVID-19 Indonesia, khususnya Kota Binjai, dapat berlangsung dengan aman, dengan cepat, sesuai dengan harapan kita semua, ya ibu-ibu ya. Salam Karin Kahandira, perempuan sehat, keluarga hebat, Indonesia luar biasa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.